you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair. Saya mau tanya, struktur organisasi desa itu seperti apa ya Pak? Ya, terima kasih atas kedatangan dari SMK 1 Cikampek ya. Iya Pak. Ini jumlahnya berapa orang? Jumlahnya 7 orang Pak. Coba perkenalkan ya satu-satu. Jadi jurusan apa? Tujuan datang ke rumah Kepala Desa Cikampek Utara. Memang sekarang hari libur ya, nggak apa-apa ya, untuk kegiatan di sekolah saya terima. Ya, mohon maaf ya, mungkin kedatangan adik-adik ini saya terima dengan tempat juga yang sederhana seperti ini ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentang apa tadi yang ditanyakan, struktur ya, struktur organisasi yang ada di desa. Pertama yaitu di situ yang paling atas kepala desa ya, kepala desa. Terus di sampingnya ada BPD ya, BPD. Terus di bawahnya itu ada perangkat desa ya, perangkat desa terdiri dari staf dan kepala lingkungan. Itu kepala lingkungan artinya kepala dusun. Staf terdiri dari kaur keuangan, Trantib, Ekbank, kaur pemerintahan, dan kaur kesra. Itu ada 5 di staf desa Cikampek Utara dan diketuai oleh seorang sekdes ya. Jadi jumlahnya 6 yang ada di staf. Terus terdiri dibagi Cikampek Utara dibagi 6 dusun. Itu dusun juga termasuk perangkat ya. Dusun di Cikampek Utara berjumlah 6 dusun. Yang pertama dusun Sukasenang, dusun Mekarjaya, dusun Mekarsari, dusun Kampung Baru Timur, dusun Ciselang, dusun Regensi. Jadi itulah struktur organisasi pemerintahan desa Cikampek Utara. Terus apa lagi yang? Terus yang kedua Pak, saya mau tanya, tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa itu seperti apa ya Pak? Yang tadi perangkat desa kan disetapkan ada masing-masing ya. Yang saya sampaikan, kaur pemerintahan yaitu yang melayani kependudukan. Kalau Ekbank yaitu di bagian infrastruktur pembangunan. Kesra itu tentang masyarakat-masyarakat yang ketidakmampuan sosial, itu bagian Kesra. Trantib tentang keamanan, kaur umum bagian keuangan. Dan ada sekdes yaitu yang memimpin staf yang ada di desa Cikampek Utara. Terus yang lainnya seperti BPD. BPD itu pengawasan terhadap kinerja perangkat desa termasuk kepala desa. Itu BPD, pengawasan dan musyawarah. Ada pembangunan itu dimusyawarahkan dulu dengan BPD. Terus kepala dusun yang bertugas untuk melayani di masing-masing dusunnya atau lingkungannya ya, melayani masyarakat di masing-masing kewilayahan atau masing-masing dusun. Itu tugasnya. Kalau kepala desa ya sama, pelayanan, pemberdayaan, pembinaan, itu kepala desa. 3 poin kepala desa sebagai tugas: pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu kepala desa tugasnya. Itu. Terus Pak, yang ketiga, peran pemuda, apa visi dan misi Bapak di Kelurahan? Ya, visi misinya saya melihat Cikampek Utara sebelum saya jadi kepala desa memang masih ada hal-hal yang perlu peningkatan ya. Jadi visi misi saya ingin Cikampek Utara lebih maju, lebih baik di dalam infrastruktur maupun
bidang yang lainnya, pembangunan, bidang sosial, bidang dan isinya Cikampek Utara kemudahan masyarakat yang aman, tentram, dan masyarakat yang agamis. Terus Pak, yang keempat, peran pemuda dalam membangun desa itu seperti apa ya? Peran pemuda memang di desa ada lembaga yang namanya itu Karang Taruna, yaitu ya peran Karang Taruna atau pemuda lah ya. Jadi membantu di dalam memajukan desa. Pertama ya sama ketika ada pembangunan proaktif ya. Pemuda itu bersama-sama dengan masyarakat yang ada di desa, seperti contoh kerja bakti bareng-bareng. Ketika ada permasalahan antar pemuda yang ada di Cikampek Utara dengan yang lain proaktif mendamaikan. Terus ada pembangunan ya sama proaktif. Ketika ada masyarakat yang memang memerlukan kebutuhan, misalnya contoh ada masyarakat tidak mampu perlu bantuan, itu sama pemuda juga proaktif membantu pelayanan masyarakat desa Cikampek Utara. Jadi itu intinya pemuda dalam membantu desa ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana Bapak menjaga stabilitas keamanan di dusun-dusun? Ya, terima kasih. Menjaga keamanan itu dusun-dusun bersama RT dan RW dengan masyarakat ya, bersama menjaga ada yang namanya Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Jadi mengadakan ronda malam yang dijadwalkan di masing-masing malam. Jadi atur dari malam Minggu sampai malam Senin itu udah dibagi jadi per malamnya. Misalnya malam ini nanti ada berapa masyarakat, jumlahnya dibagi, misalnya masyarakat contoh 100 orang dibagi 7 hari, yaitu pembagian seperti itu. Jadi ada jadwalnya. Jadi masing-masing RT, RW, dan kepala dusun bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama pengawasan dari pembina baik Babinmas maupun Kamtibmas, Babin Kamtibmas bersama kepala desa itu pengawasan. Ya mudah-mudahan ya dengan adanya tugas keamanan masing-masing RT beserta masyarakat, pengawasan dari Babinmas dan Babin Kamtibmas dan kepala desa, mudah-mudahan Cikampek Utara menjadi aman. Amin. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang mendorong Bapak sebagai Pak Lurah? Yang mendorong saya jadi kepala desa awalnya memang saya merasa penduduk asli desa Cikampek Utara, lahiran Cikampek Utara, ya awalnya memang mungkin melihat keadaan desa waktu itu sebelum saya menjabat, lurah yang berakhir jabatannya waktu itu sudah 3 periode, sehingga ada pemilihan kepala desa untuk periode berikutnya. Itu atas dorongan masyarakat, saya didorong oleh masyarakat untuk memaju di dalam demokrasi pemilihan kepala desa. Awalnya seperti itu, ya tergugahlah hati saya karena saya merasa penduduk asli Cikampek Utara dengan melihat keadaan desa waktu itu masih banyak kekurangan, terutama pelayanan dan kemajuan di dalam infrastruktur, sehingga saya maju ke dalam kontes kepala desa tahun 2011. Waktu itu ya saya memang ingin memajukan desa Cikampek Utara di segala bidang ya, bidang pemerintahan, bidang infrastruktur, terutama memang di waktu itu pembangunan kantor desa sendiri yang waktu itu memang yang sangat memprihatinkan itu, sehingga saya merasa terdorong, tergugah hati nurani saya untuk
bercita-cita ingin memajukan desa Cikampek Utara untuk yang lebih baik. Itu saja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak lakukan untuk menjadikan warga rukun? Kalau untuk menjadikan warga rukun, sering komunikasi ya, sering komunikasi, memberikan arahan sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang bersifat perbedaan-perbedaan ya. Perbedaan-perbedaan pemikiran itu udah pasti. Ketika ada mungkin perbedaan pendapat supaya bersatu, silahkan beda pemikiran tetapi harus satu arah, satu tujuan. Sering memberikan arahan di desa, 1 minggu sekali ada yang namanya Minggon Desa. Itu sering disampaikan baik melalui RT RW maupun ke masyarakat. Ketika ada acara-acara kegiatan di masyarakat, kegiatan keagamaan, kegiatan PHBI sering menyampaikan seperti itu. Memang Cikampek Utara masyarakatnya kan banyak suku, ras, agama juga memang mungkin ada berbeda, mungkin tidak satu agama sehingga banyak perbedaan-perbedaan. Itulah yang harus disampaikan oleh kepala desa ketika ada perbedaan-perbedaan. Ya udah Pak, saya sudah selesai wawancaranya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Sudah menempatkan waktunya untuk kami. Mohon maaf jika saya sama teman saya kurang sopan, terus kurang ramah, mohon dimaafkan ya Pak. Ya siap. Saya pesan dari Pak Lurah terakhir ya, pernah Pak Lurah juga sekolah dulu ya, mungkin seperti ini ya pengalaman. Ingat waktu itu ada seorang guru menyampaikan masa muda masa belajar ya. Masa muda itu masa belajar, artinya harus benar-benar belajar. Jadi untuk masa depan tergantung kita sekarang. Harus benar-benar kita turut kepada orang tua, jangan membangkang orang tua. Kita turut kepada guru, artinya hal-hal yang disampaikan oleh guru itu harus. Intinya jangan terlalu banyak main, tetap waktu muda galilah ilmu, habiskan waktu untuk menggali ilmu, itu aja supaya kita menjadi orang yang berhasil di masa depan ya. Itu saja mungkin dari pesan dari Pak Lurah ya. Mudah-mudahan semuanya sukses ke depan ya, setelah itu sukses sekolahnya, sukses mencari ilmu, bisa bekerja untuk bangsa dan negara. Itu aja ya. Terima kasih ya Pak doanya. Udah Pak. ya. Cukup sekian dari wawancara dari saya sama teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.